Baik anak-anak, sekarang kita akan bahas lebih mendalam mengenai situasi menjelang kemerdekaan Indonesia, yaitu poin pertama dalam pembahasan kita tentang lahirnya Pancasila. Dengarkan baik-baik ya, karena bagian ini penting untuk memahami latar belakang sejarah terbentuknya dasar negara kita. 1. Situasi menjelang kemerdekaan Indonesia. Latar belakang dunia, Perang Dunia II, dan Jepang. Anak-anak, kita harus tahu dulu bahwa saat itu dunia sedang dalam kekacauan besar. Terjadi Perang Dunia II, tahun 1939 sampai tahun 1945, yang melibatkan banyak negara besar. Salah satu negara yang ikut berperang adalah Jepang, dan mereka berambisi menguasai kawasan Asia Timur, termasuk Indonesia yang saat itu masih dijajah Belanda. Nah, pada tahun 1942, Jepang berhasil mengusir Belanda dan menguasai Indonesia. Tapi jangan dikira Jepang datang sebagai pahlawan ya. Mereka tetap menjajah kita, walaupun awalnya mereka bilang akan membebaskan bangsa Asia dari penjajahan Barat. Tapi kenyataannya, kita tetap ditindas dan dimanfaatkan untuk kepentingan perang Jepang. Kondisi Jepang menjelang kalah? Sekarang perhatikan baik-baik. Pada tahun-tahun 1944 sampai tahun 1945, Jepang mulai kewalahan menghadapi sekutu, Amerika, Inggris, DLL, dan mulai terdesak di medan perang. Nah, karena mereka sadar kekalahannya sudah dekat, mereka berubah strategi. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Jepang saat itu? Jawabannya, mereka mulai berusaha menarik simpati rakyat Indonesia, agar rakyat membantu mereka melawan sekutu. Caranya gimana? Mereka mulai menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia di masa depan. Salah satu langkah nyatanya adalah membentuk organisasi politik untuk melibatkan tokoh-tokoh Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan. Pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Inilah bagian pentingnya. Pada tanggal 29 April tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI. Nama Jepangnya adalah Dokuritsu Junbicho Sakai. Tujuan resminya adalah untuk menyelidiki dan merumuskan hal-hal penting terkait kemerdekaan Indonesia, termasuk dasar negara, bentuk pemerintahan, dan sebagainya. Tapi anak-anak, jangan lupa, meskipun dibentuk oleh Jepang, badan ini justru dimanfaatkan oleh para tokoh bangsa kita untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang sesungguhnya, bukan sekadar sandiwara politik Jepang. BPUPKI ini beranggotakan sekitar 62 orang, yang terdiri dari tokoh-tokoh penting dari berbagai daerah dan latar belakang. Disinilah para pemimpin bangsa seperti Soekarno, Muhammad Yamin, Supomo, dan lain-lain berkumpul dan mulai merancang masa depan Indonesia. Kenapa momen ini penting? Mari kita pahami anak-anak. Situasi menjelang kemerdekaan ini adalah masa yang sangat menentukan. Rakyat Indonesia sudah lelah dijajah, baik oleh Belanda maupun Jepang. Para tokoh bangsa sudah lama merindukan kemerdekaan, dan ini menjadi kesempatan emas untuk mempersiapkan negara sendiri. Meskipun Jepang menjanjikan kemerdekaan dengan alasan politik, tokoh-tokoh Indonesia mengambil alih kendali arah perjuangan. Dengan dibentuknya BPUPKI, bangsa Indonesia mulai aktif menentukan nasibnya sendiri, dan Pancasila mulai lahir dari forum ini. Penutup poin 1. Jadi anak-anak, poin pertama ini mengajarkan kita bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diberikan, tetapi diraih dengan kecerdikan, keberanian, dan persatuan para tokoh bangsa di tengah situasi perang yang rumit. Jepang mungkin bermaksud lain, tapi para tokoh kita memanfaatkan situasi itu untuk memperjuangkan kemerdekaan sejati. Kalau kamu ada pertanyaan tentang siapa saja anggota BPUPKI, atau bagaimana proses sidangnya, kita bisa lanjut bahas lebih rinci, ya.